Serangan dilakukan timnas Indonesia lewat sektor kiri. Timor Leste berkali-kali mencoba melakukan eliminasi dengan meminta pemain sayap kanan mereka track back dan membuat secara struktural defensif. Timor Leste seperti menggunakan pola 5-1-3-1 atau 5-4-1. Berbeda pada saat timnas Indonesia melakukan serangan lewat sektor kanan atau sebelah kiri. Permainan dari Timor Leste. Nah, di situ sayap kiri dari Timor Leste cenderung dari sisi defensif tidak bagus dan membuat banyak muncul yang namanya kebocoran. Ya, Indonesia berhasil mengalahkan Timor Leste dengan skor akhir 1-3 dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Asia U20. Terlebih dahulu Indonesia ciptakan gol di menit 14 lewat Jens Revan. Kemudian gol kedua lewat Rizky Afrizal di menit 16 lewat asis Tony Firmansyah. Timor Leste perkecil keadaan di menit 66 lewat Luis Figo, dan gol ketiga Indonesia dicetak oleh Ragil di menit 78, asis dari Doni Tripamongkas. Sebelum lebih jauh, aku gak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini jangan lupa tekan tombol like-nya. Ya, poin pertama, kita sangat mengapresiasi bagaimana penampilan Timor Leste. Mereka tidak bermain negatif football, lebih banyak menunggu, tetapi mereka meladeni permainan timnas Indonesia. Timnas bermain terbuka, Timor Leste pun bermain terbuka. Nah, secara defensif, situasional banget apa yang ditampilkan oleh Timor Leste. Kadang mereka pakai shape 5-4-1 atau 5-1-3-1, atau mereka menggunakan pola 4-1-4-1, tergantung dinamika attacking yang dilakukan Indonesia U20. Dan secara spesifik teman-teman, Timor Leste jika kita bandingkan postur mereka dengan pemain-pemain Indonesia, ya itu jauh banget. Tetapi meski mereka memiliki kekurangan dari sisi postur, nah, fighting spirit yang dimiliki oleh Timor Leste sedikit banyaknya mampu menutupi kekurangan itu. Malah sebaliknya teman-teman, Indonesia bagi aku nggak secara prima memanfaatkan unggul postur, tinggi tubuh untuk bisa ya menyulitkan pemain-pemain defensif dari Timor Leste. Ya, ini perkembangan yang sangat amat bagus ya sepak bola Timor Leste yang biasanya cenderung bermain menunggu kala menghadapi Indonesia, tetapi bermain terbuka, bermain ya proaktif, itu menjadi ya dimensi yang baru saat menghadapi timnas kita. Dan Indonesia, jika kita lihat di pertandingan ini, mengalami yang namanya penurunan intensitas, khususnya di babak kedua. Di babak pertama, Coach Indra Sapri kan pakai sistem 1-3-4-3. Di babak kedua diubah menjadi 1-3-5-2. Nah, memang kalau kita bicara sebuah pergantian ataupun perubahan taktikal yang dilakukan oleh seorang pelatih, seperti yang sudah kita bahas nih di video-video yang lalu teman-teman, bisa saja berhasil, bisa saja deadlock, bisa saja malah menjadi menurun. Itu yang dialami oleh Coach Indra Sapri saat di babak kedua diubah menjadi 3-5-2. Itu diakui ya oleh Coach Indra Sapri selesai pertandingan kan lewat wawancara. Dinamika 3-5-2-nya nggak begitu baik dilakukan oleh pemain-pemain Indonesia dan membuat ya ada kesempatan, ada chance yang dimiliki oleh Timor Leste melakukan perlawanan lebih ketimbang di babak pertama. Ya, kita bahas dulu formasi teman-teman. Formasi Timor Leste di atas kertas mereka pakai pola 1-4-3-3. Sedangkan Indonesia formasi awalnya mereka pakai 1-3-4-3. Nah, pada inisiasi pertandingan dimulai, Indonesia tancap gas. Nah, secara struktural jadinya jelas bentuk attacking timnas Indonesia itu positioningnya 3-2-5 ataupun 3-1-6. Ada 5 pemain di depan, Arliansah, Jens Revan, Rizky Afrizal, dibantu oleh wingback kanan ada Buffon, wingback kiri ada Doni Tripamongkas. Nah, 5 pemain. Di tengah ada Aditya Rahman, Tony Firmansyah. Aditya sama Doni ini kadang maju juga ke depan membantu 5 pemain depan timnas Indonesia pada fase attacking, dan 3 pemain di belakang ada Kadek, Meshal, Iqbal, penjaga gawang Ikram. Ya, untuk mengantisipasi attacking yang dilakukan oleh timnas Indonesia, Timor Leste pun bukan kaleng-kaleng pendekatan dinamika fleksibilitas formasinya teman-teman. Tadi sudah kita sebut
naturalnya mereka pakai shape 4-1-4-1. Ada 3 pemain di tengah bagi Timor Leste. Ditempati nomor punggung 6 namanya Luis Berdila, kemudian nomor punggung 16 namanya Leonion, kemudian nomor punggung 8 namanya Marques del Carvalho. Nah, 3 pemain menghadapi 2 pemain dari Indonesia, 3 versus 2. Oleh karenanya, nggak heran di babak kedua Coach Indra memasuk atau merubah pola 3-5-2 karena disebut oleh Coach Indra ingin menciptakan lebih banyak orang di sektor tengah. Nah, ketika dengan 3-4-3 kan 3 versus 2 nih. Indonesia menghadapi gelandang dari Timor Leste. Nah, jadi kembali ke shape bertahan Timor Leste, mereka pakai 4-1-4-1. Dinamika muncul ketika Indonesia melakukan penekanan. Nah, saat Indonesia melakukan serangan dari sektor sebelah kiri yang ditempati oleh Doni Muhammad Rizky Afrizal atau sebelah kanan permainan dari Timor Leste, teman-teman, pada saat mereka bertahan, di situ nomor punggung 7 Luis Figo sering melakukan track back ke bawah, membantu 4 pemain bertahan dari Timor Leste. Jadi, ketika 4 pemain dibantu oleh 1 pemain, jadi 5. Ketika attacking dilakukan timnas, 5 pemain bertahan Timor Leste menghadapi 5 pemain Indonesia. Ini kan sering kita sebut superioritas number. Di dalam dunia sepak bola, secara prinsipnya bagaimana orang menyerang itu nggak boleh bagaimana ketika kita bertahan itu nggak boleh kita kalah orang saat mengantisipasi serangan dilakukan oleh lawan. Nah, jadi dalam konteks attacking yang dilakukan oleh timnas Indonesia di sebelah kiri, berkat Luis Figo rajin, defensifnya bagus, attackingnya juga bagus Luis Figo, teman-teman, itu bisa mengantisipasi berbagai upaya yang dilakukan oleh Indonesia lewat sektor sebelah kiri. Berbanding terbalik dengan sektor sebelah kiri permainan dari Timor Leste. Tadi kan sebelah kanan yang ditempati oleh Luis Figo, sekarang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri yang ditempati oleh Timor Leste atau daerah kanan pada fase attacking yang dimiliki oleh timnas Indonesia, nomor punggung 10 namanya Alexandro Bakito. Ini jelek banget. Aku cabut, nggak boleh bilang pemain bola itu jelek ya. Harus tata krama juga kita gunakan, teman-teman. Tidak begitu prima mereka ataupun Alexandro Bakito ini dari sisi defensif, cenderung ketika attacking yang lebih menunjukkan performanya Bakito. Nah, ketika Bakito telat ataupun tidak membantu nomor punggung 3 fullback kiri dari Timor Leste yang bernama Ricardo sebagai kapten, teman-teman, sering di area tersebut muncul yang namanya overload 2 versus 1 antara Arliansah ataupun Buffon. Arliansah mengikat posisi dari Ricardo, fullback kiri terluar dari Timor Leste, sehingga ada space bagi Buffon, atau dinamika yang lainnya dilakukan oleh pemain timnas Indonesia lewat Tony Firmansyah yang bergerak ke titik sebelah kiri pertahanan dari Timor Leste. Itu berkali-kali. Gol pertama itu dari sektor sebelah kiri pertahanan Timor Leste. Gol kedua hal demikian terjadi, teman-teman. Nah, artinya jika kita bicara kesulitan yang dimiliki oleh Timor Leste, itu cukup bisa mengerem lah ya, meredam attacking timnas lewat Doni Pamungkas. Tetapi kalau misalnya dari posisi Buffon, Arliansah dengan 3-4-3-nya, kesulitan Timor Leste. Nah, dalam konteks ketika mereka bocor mendapatkan attacking dari timnas Indonesia selama 45 menit babak pertama, nggak ada pendekatan ataupun perubahan pembacaan yang cepat dilakukan oleh pemain-pemain Timor Leste ataupun pelatih dari Timor Leste. Nah, untungnya, syukurnya, di saat Timor Leste lamban melakukan yang namanya reaksi perubahan melihat bagaimana dinamika permainan timnas U20, timnas Indonesia pun dengan berbagai peluang, dengan berbagai upaya, dengan berbagai kesempatan tak mampu mengoptimalisasi dari bentuk serangan yang dibuat. Nah, masuk di babak kedua, Indonesia berubah pola menjadi 1-3-5-2, di depan ada Raven sama Ragil. Nah, Timor Leste mulai beradaptasi, mulai dia tahu nih bagaimana niatan yang dimiliki oleh Indonesia. Nah, ketika Indonesia melakukan serangan lewat sektor kanan, posisi Buffon tadi, teman-teman, di tempat
sebelah kiri Timor Leste itu sudah ada yang cover, sudah ada pemain yang melakukan track back. Nah, kadang Luis Figo yang pemain berada di sebelah kanan digeser sebelah kiri. Nomor 10 tadi diletak di posisi tengah ataupun posisi depan. Atau ada beberapa kali juga nomor 10 Alexander Bekito tadi mengisi posisi sayap kiri. Tetapi secara substansial, bagaimana Timor Leste sudah memahami titik lemahnya, mengantisipasi, meredam serangan dari Indonesia U20, itu credit point. Kredit yang sangat amat bagus ya pembacaan yang dilakukan oleh pelatih Timor Leste. Nah, akhirnya dinamika-dinamika selanjutnya diaplikasikan dengan menerapkan Luis Figo beberapa kali sebagai outlet untuk transisi proses yang dilakukan oleh pemain Timor Leste. Endurance yang dimiliki oleh Luis Figo ini gila sih. Di babak pertama diperas, dia sering naik turun naik turun naik turun. Di babak kedua dipindahkan ke sebelah kiri, naik turun naik turun naik turun juga, dan dipindahkan lagi sebagai pemain depan, naik turun dan tercipta tercipta sebuah gol lewat dirinya lagi. Nah, ini potensi ya Luis Figo ini ya. Kalau kita bicara sebuah sistem pertahanan, penting yang namanya pressure, cover, unbalance, ketahanan, dan compact yang sesudah kita pernah bahas pada saat video dari Mes Helgers. Nah, pada momen Timor Leste ketika sudah lama bertanding, fisik dan stamina pun terkuras, dan banyak akhirnya muncul sebuah yang namanya kebocoran, dan disitu bisa dimanfaatkan. Nah, salah satunya lewat Muhammad Ragil, teman-teman, di menit 78 di posisinya Doni Tripamungkas. Nah, ini pun bocor kan karena bukan lagi orang yang seperti pertama dimainkan oleh pelatih Timor Leste, pemain yang harusnya melakukan track back. Ya, itulah dia. Pertandingan ini sangat amat dinamis, sangat amat seru. Bagaimana sih aku melihat pendekatan pembacaan taktikal yang dilakukan oleh pelatih Timor Leste angkat topi, teman-teman, dan Indonesia pun ini menjadi pelajaran ketika mereka merubah sistem dari 3-4-3, 3-5-2 nggak selamanya baik. Mungkin saat menghadapi Maladewa kemarin 3-5-2-nya oke, tetapi saat menghadapi Timor Leste ini 3-5-2 ala Coach Indra Sapri tidak begitu prima. Gimana menurut teman-teman? Coba silahkan tulis di kolom komentar. Bye.